Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke-23 hingga pasal 8 ayat yang pertama. Namun kita akan fokus di ayat yang ke-23 hingga ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 23 sampai 25. Pengejaran hikmat yang mengecewakan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kudaki jalan mulia, tetap doa ku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mendengar bagian dari firman Tuhan yang telah kita renungkan. Satu pujian tadi yang sudah saya coba bawakan itu berjudul Kudaki Jalan Mulia. Tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, lirik ini sangat baik sekali. Tatkala kita mendaki jalan yang mulia, doa kita cuma satu. Walaupun kita mencapai tempat yang tinggi dan teguh, Tuhan tolong mantapkan langkahku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan hidup tidaklah mudah. Sebagaimana bagian yang telah kita baca pada pagi hari ini, penulis pengkhotbah mencari hikmat di dalam kehidupannya. Akan tetapi sekalipun demikian, dalam pencariannya ternyata membuatnya memahami bahwa hikmat itu adalah sesuatu yang sangat jauh dan dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya ia hanya menemukan satu buah kesimpulan bahwa manusia itu harus jujur. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan coba bahas tentang kejujuran. Ini yang saya dapatkan Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata untuk membuat sebuah garis lurus kita perlu memakai penggaris. Tapi sebaliknya, untuk membuat garis yang bengkok kita tidak perlu membutuhkan alat. Hal ini menunjukkan lebih mudah membengkokkan sesuatu daripada meluruskannya. Hal yang sama juga berlaku pada manusia. Untuk membengkokkan manusia, kita gak perlu banyak usaha. Tapi untuk meluruskan manusia, kita membutuhkan usaha. Di dalam pencarian hikmat itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memerlukan kejujuran. Dalam hidup ini, yang penting untuk mencapai hikmat itu adalah kejujuran. Ini yang saya dapatkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejujuran sangat penting. Akan tetapi di ayat yang 29 dikatakan banyak orang mencari dalih. Dalih itu bisa melemparkan kesalahan kepada orang lain, mencari rancangan tipu daya untuk mencari keuntungan diri sendiri, sehingga banyak orang tidak menyukai kejujuran.
Kalau begitu apa dampak atau manfaat kejujuran? Yang pertama, kejujuran itu mendatangkan berkat yang berkelanjutan. Tetapi kecurangan hanya memperoleh keberhasilan sesaat. Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita lebih mau membeli barang dari pedagang yang jujur daripada pedagang yang curang, bukan? Oleh sebab itu, pedagang yang jujur akan mendapatkan banyak berkat daripada pedagang yang curang. Ini pun sama terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita jujur, maka berkat Tuhan akan datang. Tapi kalau kita curang, culas, maka berkat Tuhan pun tidak akan mengalir dalam kehidupan kita. Yang kedua, kejujuran itu melambangkan kita patuh, hormat kepada Tuhan. Di mana Tuhan menyukai orang yang jujur. Dalam Injil Yohanes dikatakan, barang siapa yang berdusta, bapaknya adalah iblis. Karena iblis adalah bapak dari segala dusta. Tapi kalau kita jujur, berarti predikat kita anak Tuhan, Bapa kita adalah Yesus Kristus. Tatkala kita jujur, kita setia, itu melambangkan kita takut akan Tuhan, kita hormat kepada Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, jujurlah kepada Tuhan, pada sesama, pada siapapun. Minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.